Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka,
supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam Perjanjian Baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini. Dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kalau kita ada di penghujung tahun 2024, kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saya menuntut semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapak buat kebaikan-Mu di sepanjang
tahun 2024 Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus selalu memelihara setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berhenti mengalir Tuhan bagi setiap umatmu Tuhan di tempat ini Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Semusim berlalu telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Tahun 2025 nanti kita boleh juga melewati bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Oh, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Semusim telah berlalu, tapi kita selalu yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara setiap kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh lagi sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita.
Kita katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sama-sama katakan, sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah penuh kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Saya mau semua untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Haleluya. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Haleluya. Thank you Jesus. Angkat tanganmu bagi Dia. Haleluya. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan mengangkat hati kita, dengan apa? Yes, haleluya. Segala Kau Allah yang baik Tuhan, dahsyat bagi kami Bapa. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Yes, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi dengan penuh bersyukur kepada Tuhan, katakan ku bersyukur padamu selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan, kejayaan bagi Allah kita selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajaib Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh menari seperti Daud menari ya Bapa. Kami boleh melompat bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari orang yang percaya sama-sama katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, yang melalui Zoom online. Shalom, kita mau kasih salam dulu ya. Samping kanan depan belakang kita mau katakan Allah kita baik, Allah kita luar biasa loh. Kita sudah dipelihara sepanjang tahun 2024 ini. Haleluya. Walau bumi telah berlalu, tapi firman-Nya tetap hidup bagi setiap kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, kebaikan Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Mari kita mau bergoyang bagi Allah kita, Bapak Ibu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Sialalala. Siapa yang mencintai Tuhan? Yes, haleluya. Sialalalalala, Yesus cinta saya. Siapa yang di sini mencintai Tuhan kita? Karena Dia membuat kita selalu jatuh cinta kepadanya. Amin. Biarlah cinta kita kepada Tuhan boleh semakin dalam dan dalam lagi. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, Dia Rajaku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Rajaku. Haleluya. Dia Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Syalalala, syalalalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalalala, lalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Di sini siapa yang mencintai Tuhan kita, Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Haleluya, kita bersyukur ya, punya Allah yang baik. Kita mau naikkan pujian sekali lagi. Masih siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita mau bersorak bagi Allah kita, hey. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Lambaikan tanganmu, katakan soraklah,
pujian ini. Serukan. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Soraklah, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, katakan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, sukacitamu penuh atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau berdoa untuk persembahan kita yang kita mau berikan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pujian yang kami nikmati ya Bapa bersama dengan Engkau. Biar kami boleh menyenangkan hatimu lebih lagi Tuhan. Kau dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai persembahan kami ini Tuhan untuk gerejamu di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap umat-Mu yang memberi Tuhan persembahan kami Tuhan. Tutup bungkus persembahan kami di dalam tutup bungkus persembahan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan buat Allah kita. Naikkan pujian ini, katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Kau tetap ada Tuhan bagi kami. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, setiap
tanganmu bagi dia. Serukan selamanya Engkau Tuhan, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Angkat hati, angkat suara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan, Engkau satu-satunya, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tiada Allah lain yang kami cinta, hanya Engkau Yesus. Oh ralaba ya ralaba syaraya, inaya ralaba so. Hallelujah Jesus. Oh ralaba ya ralaba syaraya, inaya ralaba so ya ralaba sande. Hallelujah Jesus. Engkau segalanya Tuhan. Oh haleluya. Ralaba ya ralaba, ina ralaba, ina ralaba sana ralaba sate. Oh haleluya. Sembah Dia lebih lagi sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Angkat hati, angkat suaramu, sembah Dia, naikkan syukur. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba se. Oh ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan lalui tahun 2024. Terima kasih. Haleluya Jesus. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba sekaralaba. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba sekaralaba. Oh ratakaralaba. Hi ralaba ya ralaba syande. Penghurapan Allah turun ke atas setiap kami saat ini. Penghurapan Allah turun ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Hamba percaya saat ini Roh Kudus yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Roh Kudus menaungi setiap kami. Oh ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami percaya Tuhan pagi ini mengakhiri sebentar lagi tahun 2024. Kami percaya Tuhan kalau di 2024 Engkau menyertai kami. Engkau memelihara sepanjang hidup kami. Kami pun percaya di tahun 2025 ini Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami. Penyertaan-Mu Tuhan yang paling sempurna. Penyertaan-Mu Tuhan bagi hidup kami makin nyata. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu hanya saluran
yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Kami percaya saat ini kuasa Roh Kudus-Mu bekerja secara daulat Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja penuh di tempat ini. Kami percaya Roh Allah yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu kami percaya tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mengganggu kami, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan pesan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan kami dapat terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Ini waktu-Mu Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja sebebas-bebasnya. Kami naikkan setiap seru doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, segala kemuliaan Engkau layak menerimanya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih WL, terima kasih pemusik yang sudah membawa kita di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ini ibadah yang terakhir di tahun ini 2024. Ya, tanggal 1 kita akan ada ibadah kembali untuk menyambut tahun 2025. Amin saudara. Ya, saudara bersedia untuk datang, untuk beribadah bersama-sama, menaikkan syukur, mengawali tahun bersama Tuhan. Ya, jangan sampai nggak hadir Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin menyampaikan pesan khususnya untuk mengawali tahun 2025. Ya, tanpa terasa memang kita memasuki sebentar lagi tahun 2025. Saya juga ingin menyapa shalom buat saudara-saudara yang ada di Zoom, saudara-saudara yang ada di YouTube. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan untuk Tuhan membimbing kita memasuki tahun 2025. Firman Tuhan pada saat saya ingin menyampaikan ini, saya tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan dengan jelas katakan, jangan takut, Tuhan beserta kita. Amin. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Memang kita akan mengakhiri tahun 2024. Nah, biasanya waktu kita akan memasuki tahun yang baru, ada banyak berita-berita yang menggambarkan, yang menyampaikan begitu mencekam, begitu menakutkan saudara, begitu mengkhawatirkan. Tapi kita harus percaya bahwa kita jangan takut. Percaya saja. Kita akan lihat di dalam slide berikutnya. Markus 5 ayat yang ke-36c ya. Di situ dikatakan jangan takut, percaya saja. Sebagai orang percaya, janji Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita jangan takut. Tetapkan hati kita ini untuk percaya. Percaya pada apa saudara? Pada janji-janji Tuhan. Kalau manusia berjanji bisa lupa. Tapi Tuhan kita tidak pernah tidak menepati janji. Manusia sering ya ingkar janji. Tapi Tuhan kita, bahkan kita sendiri mungkin juga sering ingkar janji. Tapi Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia katakan, apa yang firman Tuhan katakan, janji Tuhan katakan pasti ditepati. Amin saudara. Memang tidak mudah untuk mempercayai janji Tuhan itu. Jauh lebih mudah untuk takut. Betul gak saudara? Mengingat dunia ini sangat tidak menentu. Ya tiba-tiba, ya kan? Siapa yang nyangka beberapa tahun yang lalu di tanggal 26 Desember saya melihat ya kan filmnya itu, semua sepertinya cuma gempa biasa. Mereka nggak menyangka sekali waktu ada suara gemuruh, mereka pikir itu ya kan suara apa, mereka nggak tahu. Padahal itulah pecahan tektonik
Sehingga terjadi beberapa menit kemudian tsunami melanda Aceh. Saudara sekalian, nah itu yang saya katakan. Mengingat dunia ini sangat tidak pasti, itu ada banyak hal yang membuat manusia ini takut. Semua itu tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa kita tahu, baik itu soal kesehatan, baik itu soal ekonomi, baik itu soal keluarga kita sendiri. Bahkan saudara masih ingat, ya waktu COVID melanda, sekitar tahun 2020 ya, itu memasuki masa-masa yang betul-betul sepertinya nggak ada seorang pun yang tahu. Hari Minggu kita masih ibadah, tapi minggu depannya udah lockdown. Udah nggak bisa bertemu ibadahnya. Berapa lama kita lalui itu? Sampai setahun lebih kita menjalani ibadah secara online. Kita tidak bisa bertatap muka seperti ini. Saudara, itulah ketidakpastian dunia ini. Tapi janji Tuhan itu yang memiliki kepastian. Karena itu kita mau melihat beberapa alasan kenapa sih orang sering takut. Slide berikutnya. Yang pertama adalah kekhawatiran akan masa depan. Betul nggak saudara? Ya, kita tidak dapat, ya kan, mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok, kita nggak tahu. Seperti saya katakan tadi, ya kan, tiba-tiba orang Aceh di situ tenang-tenang, nggak menyangka, dia pikir gempa biasa. Pertama kalinya tsunami terjadi melanda Indonesia itu di Aceh. Nah, kita juga nggak bisa menyangka apa yang terjadi dengan bencana-bencana alam. Kita tidak bisa mengetahui juga tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba harga sembako melambung tinggi, ya kan? Dan juga terjadi perang. Saudara dengar sekarang ini ada banyak, kalau orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka ketakutan. Kita juga nggak menyangka Ukraina dengan Rusia terjadi peperangan, ya kan? Wah, kalau itu Israel di jalur Gaza bersama Palestina udah nggak ada habisnya deh. Itu udah terus menerus terjadi. Tapi kita melihat keadaan hari-hari ini bahwa hal-hal yang tidak kita ketahui itu terjadi, sedang terjadi. Nah, ini kekhawatiran akan masa depan. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Seperti saya singgung tadi, tiba-tiba ada COVID, ya kan? Kita nggak nyangka. Mungkin kita dengar waktu itu ada flu burung di sana, flu burung di sini, ya kan? SARS ya, yang melanda beberapa negara. Indonesia masih aman-aman. Tapi tiba-tiba COVID melanda dunia, termasuk Indonesia. Berapa banyak? Ya, setiap malam saya nggak bisa tidur dengan tenang. Karena apa? Tiba-tiba telepon berdering. Siapa lagi yang meninggal? Berita siapa lagi yang meninggal? Terus ya waktu itu kita cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara, tanpa diduga penyakit tiba-tiba masuk. Baik itu dalam diri kita sendiri ataupun orang yang kita kasihi. Ya, pada saat itu saya sangat terkejut di dalam keluarga besar saya. Ada seorang, yaitu kakak ipar saya yang tinggal di Kosambi. Tiba-tiba dia juga divonis, entah jantung entah apa, pokoknya divonis COVID. Kasihan sekali saudara, keluarga gak bisa ikut. Semua secara steril, cuma boleh datangnya setelah penguburan, cuma ditunjuk itu tempatnya. Iya atau enggak tahu deh. Ya kan? Seperti itu. Bahkan penguburannya juga enggak bisa maunya kita. Udah ditentukan. Tegal Alur. Ya, dari Kosambi ke Tegal Alur. Sampai begitu terpukul kakak saya. Ya. Kita juga enggak bisa secara face to face untuk memberi kekuatan. Kita hanya lewat telepon. Dia menangis. Ya,
Bahkan tetangganya bikin videonya. Kita cuma bisa lihat di video. Gak bisa menghadiri. Belum lama berserang. Masih saudara juga, pendeta Edi Runjan. Itu juga adalah masih saudara kita juga. Begitu bertubi-tubi berita yang mengejutkan. Kita merasakan kehilangan orang yang kita kasihi. Demikian juga pada saat penyakit itu melanda secara tiba-tiba. Bagi orang-orang yang kita kasihi saat ini, kita menjadi takut. Yang kedua, masalah yang menjadi ketakutan beberapa orang dan termasuk juga kita adalah masalah karir ataupun ekonomi. Kita memang tidak bisa menolak apakah karir kita itu jadi lebih baik atau jadi lebih buruk, kita nggak tahu. Bagaimana penghasilan dan kehidupan kita nanti di tahun yang baru. Semua ini membuat kita merasa takut. Sebagai orang percaya, firman Tuhan sekali lagi katakan, jangan takut, tetap percaya. Karena janji Tuhan dalam firman-Nya untuk kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu takut saudara. Kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Slide selanjutnya. Alasan untuk kita tidak takut. Ya, kita percaya janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dia menjamin untuk senantiasa menyertai kita. Yang pertama, slide selanjutnya yaitu dikatakan di situ dikatakan Tuhan adalah Immanuel. Bukan Immanuel suami saya ya. Artinya Allah beserta kita. Dalam Matius 1 ayat 23 menyatakan salah satu nama Tuhan adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Nama ini sudah menjadi bukti bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Ia hadir di setiap musim hidup kita. Dia Tuhan yang selalu beserta kita. Ya, saya suka berkata bersama suami kita berkata, Tuhan tuh sungguh sangat baik dalam hidup kita, orang-orang yang percaya padanya. Betul-betul penyertaan Tuhan itu nyata. Pada saat kita tidak punya apa-apa, bahkan rekening hampir nol, ya sudah minimum, tapi Tuhan punya segala cara. Ya, tiba-tiba orang ya masih saudara gitu ya, digerakkan Tuhan, dia juga lagi berdoa, dia juga hamba Tuhan. Dia berdoa, tiba-tiba istrinya bilang, Tuhan bilang kita mesti bantu adikmu. Saat itu kita cuma menangis, Tuhan, Kau luar biasa, Kau tidak pernah lalai menepati janjimu, jaminan hidup kami hanya Engkau Tuhan. Pada saat saya sedang sakit, saudara, saya ada di rumah sakit waktu itu untuk berobat. Karena tiba-tiba perut kanan bawah saya sakit sekali. Saya sampai kesulitan untuk jalan. Nah pada saat saya sedang antri di rumah sakit, tiba-tiba ada WA ke suami. Dia telepon, rupanya suami saya nggak angkat karena kita lagi di rumah sakit. Pak, tolong kirim nomor rekening. Saya telepon Bapak kok nggak diangkat. Terus Pak Immanuel bilang, maaf, saya di rumah sakit. Jadi teleponnya di silent, saya nggak dengar. Akhirnya kita Pak Immanuel diminta untuk kasih rekening pribadi. Kita dikasihkan kirim ke orang itu. Orang itu sungguh saya nggak nyangka, karena kita cuma ketemu lewat suatu persekutuan. Mereka minta
diajarkan. Jadi Pak Immanuel ngajar, diskusi, tanya jawab. Tiba-tiba Tuhan gerakan hati orang ini. Pokoknya mujizat Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini sungguh nyata. Pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya buat saya percaya saudara. Saudara pun mengalami hal-hal yang tidak pernah saudara pikir, tidak pernah saudara dengar, tidak pernah timbul angan-angan di hati kita, tidak pernah kita lihat, itu Tuhan sediakan. Tuhan sering bikin surprise. Amin saudara. Kadang-kadang kita gak terbayang, kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan kita senantiasa apa yang firman Tuhan katakan dalam Matius 1 ayat 23. Bahwa nama dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Saudara percaya Tuhan kita adalah Immanuel? Tuhan yang menyertai kita. Jadi jangan takut. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, di situ dikatakan penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Tadi saya sudah ceritakan, ya kan, pada saat saya lagi berobat, tiba-tiba, ya kan, orang tergerak untuk mengirimkan berkatnya yang kita tidak duga, saudara. Memang Tuhan tidak berjanji, ya kan, ada pujiannya ya, jalan selalu rata. Dan Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Apalagi hari-hari ini nih. Puji Tuhan, hari ini enggak hujan nih. Kita bisa beribadah, saya selalu berdoa makanya Tuhan, tolong Tuhan Yesus, umatmu mau beribadah, berikan cuaca yang cerah. Tuhan kasih loh. Ya, kemarin juga adik angkat saya, Ling Ling, dan keluarganya mau kembali ke Singapura. Kami juga berdoa, ya kan. Cucu saya sempat tanya, kenapa Grandma nggak boleh hujan kalau naik pesawat? Saya bilang itu petir bahayanya, ya kalau hujan. Nah, kemarin dia kabarkan, terima kasih buat doanya, dia sudah sampai, saudara. Ya, nah inilah selalu Tuhan itu dia selalu berjanji untuk menepati. Memang dia tidak bisa katakan, oh nggak ada kesulitan. Nah ini yang sering kali orang Kristen salah nih ya, salah nangkep gitu. Kok waktu saya belum percaya hidup saya aman-aman gitu. Tapi setelah saya percaya Tuhan, kenapa? Saya kayaknya hidupnya makin sulit. Sehingga banyak orang yang lari meninggalkan Tuhan. Kembali lagi hidup dalam keduniawian. Karena apa saudara? Memang kita hidup dalam Tuhan itu, Tuhan berkata, ya kan, dia tidak berjanji untuk kita tidak menghadapi kesulitan, tapi dia berjanji dia akan selalu menyertai kita untuk melewatinya. Amin saudara. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Apapun kesulitan, masalah yang saudara hadapi saat ini, tetap percaya penyertaan Tuhan selalu ada. Bahkan Tuhan akan memberi apa saudara? Memberi apa saudara? Cuma Pak Wisnu yang jawab. Memberi apa saudara? Kemenangan. Amin. Percaya Tuhan akan memberi kemenangan di tahun 2025. Pasti Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Ya, jangan kita takut. Ketika kita dalam kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Kita dapat memandang Tuhan dan percaya bahwa Ia akan memberikan kemenangan. Tuhan kita adalah pelindung dan penolong kita yang setia. Janji firman Tuhan katakan bahwa mari kita selalu ingat dalam penyertaan Tuhan adalah
kunci bagi kemenangan kita. Amin. Jadi kuncinya penyertaan Tuhan yang memberikan kita kemenangan, bukan kekuatan kita. Kita memang gak kuat, kita gak sanggup. Kita cuma datang, kita percaya janji Tuhan atas hidup kita. Bahwa dalam kesulitan Tuhan menyertai kita. Sekalipun, ya kan, aku dalam lembah kekelaman, ya kan, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi penyertaan Tuhan itu sampai di titik terendah kita. Mungkin sahabat, saudara-saudara meninggalkan engkau pada saat engkau dalam titik rendah. Tapi Tuhan selalu menyertai di dalam kesulitan kita, di dalam titik yang terendah kita. Dan yang ketiga, katakan jangan takut. Percaya bahwa janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Jangan takut, pegang janji Tuhan itu. Kita tidak perlu takut. Yang ketiga adalah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berubah. Banyak yang konseling. Pada saat suami terpuruk, ya kan, istri pergi meninggalkan. Bahkan bukan hanya sekarang ini bukan hanya suami. Kalau suami biasanya waktu lagi jaya, waktu lagi banyak berkat, meninggalkan istri. Tapi hari-hari ini kalau suaminya dalam keadaan susah, istrinya pergi, nggak mau hidup susah. Nah ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kasih manusia seringkali berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan selalu menyertai kita. Dalam Mazmur 23 ayat 6, Daud katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Raja Daud percaya bahwa kasih Tuhan itu abadi. Apakah saudara percaya kasih Tuhan abadi? Amin. Amin, saudara sekalian. Kasih Tuhan itu abadi. Tapi kasih manusia itu terbatas. Yang keempat, alasan kita tetap percaya akan janji Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang keempat, Tuhan waktu masih ada di bumi ini, dia katakan, aku akan pergi meninggalkan kamu sekalian, tapi aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa saudara memiliki Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita, kita tidak perlu takut. Jangan takut, karena kita orang percaya punya Roh Kudus yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan. Dia adalah penolong kita. Dia selalu beserta dengan kita. Bahkan Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dengan jelas katakan, aku akan minta, kata Tuhan Yesus, kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hanya sebentar, tapi selama-lamanya Roh Kudus menyertai kita. Amin, saudara sekalian. Yang kelima, kenapa kita gak usah takut? Tuhan adalah benteng perlindungan. Mazmur 46 ayat 2-3 menyatakan bahwa Tuhan adalah benteng perlindungan dan kekuatan. Tuhan, kenapa Tuhan disebut sebagai benteng perlindungan? Bahkan ditulis juga sebagai kota perlindungan. Ini menunjukkan belas kasihan dan keadilan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Banyak orang berkata, enak ya, kok dia katanya firman Tuhan bilang. Bahkan orang-orang tua Chinese bilang,
sama orang tua itu harus menghormati. Hormat. Ya, bukan hanya firman katakan, tapi juga orang Chinese itu selalu menekankan, saya percaya orang manapun tetap menekankan harus menghormati orang tua, betul nggak? Ya, maka hidupmu akan diberkati, amin. Tapi kenyataannya kok anak itu dia nggak hormat orang tua, kok dia berlimpah kekayaannya, dia mengabaikan orang tua, kok kekayaannya berlimpah. Malah kita yang hormat orang tua, kok kita miskin. Banyak orang seringkali membanding-bandingkan seperti itu. Padahal kuncinya adalah ini masih berlangsung loh. Ya kan, akhir hidupnya bagaimana? Apa yang dia tabur akan dia tuai. Waktu dia tua gimana nantinya? Anaknya akan memperlakukan hal yang sama kepada dia karena dia memperlakukan orang tuanya seperti itu. Jadi hati-hati saudara, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman, yaitu menghormati orang tua. Ya kan? Memang kita kayaknya ngelihat, oh enak ya orang dunia, kok diberkati. Setiap liburan bisa senang-senang, gak usah ke gereja, hari Minggu jalan-jalan. Tapi kok dia diberkati? Gitu. Seringkali kita bertanya seperti itu. Karena dunia ini milik siapa? Dunia ini miliknya iblis. Saudara harus tahu. Itu. Iblis bisa dengan mudah memberikan kekayaan. Bahkan dia tawarin ke Tuhan Yesus. Ayo sembah saya. No, lihat kekayaan dunia ini semua akan saya kasih kamu. Iblis bilang begitu. Jadi saudara harus tahu kekayaan dunia ini miliknya siapa? Miliknya iblis. Kalau saudara memiliki berkat, bukan kekayaan, cinta akan uang akar segala kejahatan. Dengan memburu uang, beberapa orang jatuh ke berbagai-bagai duka. Karena ingin kaya. Ingin cepat kaya. Menghalalkan segala cara. Karena kekayaan dunia ini miliknya iblis. Tapi kita, anak-anak Tuhan, harus bekerja dengan benar-benar sungguh-sungguh disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi kita harus, ya kan, mengikuti kehendak Tuhan kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan. Jangan maunya kita, tapi kita ikuti kehendak Tuhan. Itulah Tuhan benteng perlindungan. Dan yang keenam, jangan takut pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan memelihara segala sesuatu termasuk kita. Dalam Matius 6 ayat 26 katakan, pandang burung-burung di langit. Dia tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan benih dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata, tapi ada syaratnya saudara. Ya, kalau kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna ini, pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas ini, yaitu pada saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi nomor satu kan Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, baru semuanya ditambahkan. Yang ketujuh, kita gak usah takut karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin saudara sekalian. Jaminan ini Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudara sekalian. Jadi ingat bahwa Tuhan menyertai kita.
ketakutan adalah bagian dari kehidupan manusia. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Karena kita memiliki pengharapan yang lebih kokoh, yaitu di dalam janji penyertaan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu untuk hidup dalam penyertaan Tuhan ada bagian kita. Kalau tadi ada janji-janji Tuhan, ya, tapi ada bagian kita juga dong tentunya. Bagaimana caranya supaya kita dapat penyertaan Tuhan itu? Yang pertama, hidup berkenan di hadapannya. Ya, jadi untuk hidup dalam penyertaan Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapannya. Kenapa Daud itu berkenan di hati Tuhan? Kita baca sama-sama. Ya, di situ dikatakan bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan dia enggak setelah Saul ditolak, ya, digantikan oleh Daud. Kenapa? Kok Daud yang dipilih? Dia itu masih muda, ya kan? Dia tidak pandai berperang. Tapi kenapa Tuhan pilih dia? Ini kuncinya. Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Kenapa Daud berkenan? Karena Daud melakukan kehendak Tuhan, yaitu mentaati firman Tuhan. Bahkan dengan jelas dalam Mazmur 40 ayat 9a, Daud mengatakan, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Seringkali kita semua susah melakukan kehendak Tuhan. Maunya melakukan kehendak kita. Berbeda dengan Daud, malah Daud dengan jelas katakan Mazmur 40 ayat 9a, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Mau jadi orang berkenan? Saudara mau jadi orang berkenan? Yaitu kuncinya adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Tadi Bu Sinta tanya saya, Bu, liburan gak jalan-jalan? Ya kan? Enggak. Karena apa? Prioritas hidup saya Tuhan nomor 1. Makanya kalau yang ajak jalan-jalan saya, kena hari Minggu, hari Sabtu saya mesti pulang. Saya gak mau. Ya kan? Saya mau belajar taat. Emang secara daging bisa aja. Pak Wisnu tolong ya. Tapi kalau saya pergi gak ada hari Minggu di sini tuh pelayanan. Pelayanan. Sekali lagi saya katakan pelayanan. Pelayanan ke Bandung. Gereja juga artinya. Bukannya lagi liburan. Ya. Nah, itu. Gimana? Jadi pertama untuk mengalami penyertaan Tuhan. Untuk hidup dalam penyertaan Tuhan yaitu hidup berkenan di hadapannya. Sudahkah hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan? Ikutin kehendak Tuhan atau kehendak kita? Kehendak Tuhan apa kehendak kita nih? Ya, untuk hidup berkenan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup mencari Tuhan. Ya. Jangan dua hati nih. Nah, ini yang saya mau katakan. Bukan saya yang bilang ini, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mau hidup dalam penyertaan Tuhan? Jangan marah kalau Tuhan gak menyertai hidup kita. Jangan marah kalau hidup kita merasakan kekurangan. Karena saya percaya Tuhan sanggup menyertai kita, memenuhi kebutuhan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Saya gak pernah bilang-bilang, saya gak pernah ngomong-ngomong, saya lagi gak ada duit nih. Enggak. Saya ngomongnya sama Tuhan. Kami berdua suami istri hanya berdoa kepada Tuhan. Orang lain kelihatannya seringkali anggap kami hidup berkelimpahan. Amin. Saya bilang amin, hidup berkelimpahan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan berkata,
Tapi cari dulu kerajaan Allah yang saya katakan tadi dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi skala kehidupan kita, skala prioritas dalam hidup kita itu siapa? Nomor 1. Betul apa betul? Betul ya? Jangan yang lain, jangan mamon. Jangan terbalik-terbalik nih. Ya. Tapi nomor 1 adalah Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 karir. Ya, karir ini pekerjaan. Baru nomor 4, orang lain atau diri kita sendiri. Firman-Nya ada, saudara. Waktu kita mendahulukan Tuhan, hidup mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia gak pernah tinggalin kita. Ini ada jaminannya. Amos 5 ayat 6a katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Kalau gak cari Tuhan, artinya apa? Walaupun hidup, tapi sesungguhnya mati. Mati rohani. Ya, jadi skala hidup kita harus ingat. Nomor 1 Tuhan. Ya. Baru nomor 2 keluarga. Jangan alasan, oh saya kan perlu waktu untuk keluarga, saya ninggalin Tuhan. Jangan ya saudara. Kalau saudara mau disertai oleh Tuhan, nomor 1 harus Tuhan. Baru yang lain. Yang ketiga, hidup memberitakan Injil kerajaan. Ya, ini firman Tuhan yang menyatakannya. Bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai hidup kita pada saat kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu bukan hanya tugasnya saya, Ibu Gembala atau Pak Gembala ataupun wakil gembala, bukan. Ataupun pemain musik yang melayani di sini, bukannya tim kor, bukan. Memberitakan Injil itu panggilan semua orang percaya. Semua orang percaya punya tugas untuk memberitakan Injil. Ya. 2 Timotius 4 ayat 5, memberitakan Injil itu bukan hanya khotbah di sini. Tapi datang sama orang itu, makanya cerita firman. Ya. Face to face, satu-satu kita ketemu orang yang belum percaya Tuhan, kita ajarin firman, ya kan? 2 Timotius 4 ayat 5 katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kita sebagai orang tua yang sehari-hari pun ya mungkin kita bekerja atau apa, melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai bapak mencari nafkah, tapi kita harus punya waktu. Tadi saya nggak tahu loh itu isi daripada, saya juga belum lihat, belum buka, tapi kok nyambung gitu. Emang kalau pesan Tuhan begitu ya, saudara dengerin tadi VOP ya, bahwa setiap orang tua punya tanggung jawab. Tanggung jawab mengajarkan kepada anak-anaknya, ini termasuk menginjil. Mengajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan. Harus engkau mengajarkan, dalam Ulangan 6 ayat 7a tadi dijelaskan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang pada anak-anakmu. Ada gak nih mesbah keluarga? Di dalam keluarga kita. Kita mau mengalami penyertaan Tuhan, kita harus membangun mesbah keluarga, saudara. Ya, karena apa? Waktu kita menginjil, waktu kita ketemu orang, kita sampaikan kebenaran firman, ya kan? Itu kita sedang melakukan amanat agung Tuhan. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, jadi dengan memahami dan mengingat bukti-bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita dapat menghadapi setiap tantangan untuk tidak takut. Karena kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri. Tapi dikatakan jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena Tuhan beserta kita. Amin saudara. Saya minta tolong WL untuk bantu. Kita naikkan pujian ini. Biarlah firman kita yang kita dengar ini, firman Tuhan ini tidak masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan, yaitu kita harus melakukan ketiga hal ini. Ya saudara sekalian, hidup berkenan kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan tugas pemberitaan Injil. Amin saudara sekalian. Yuk kita naikkan pujian ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Yesus, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biar musik mengalunkan pujian ini. Saya mau ajak saudara untuk merenungkan firman ini. Apakah hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan? Apakah hidup kita senantiasa mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran? Sudahkah kita melakukan tugas pemberitaan Injil ini? Kalau saudara sudah melakukan ketiga hal ini, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun ini dan juga di tahun yang akan datang, tahun 2025, Tuhan menyertai saudara. Saudara tidak perlu takut karena ada penyertaan Tuhan. Lakukan tiga hal ini. Hidup berkenan, hidup mencari Tuhan, yaitu dan hidup melakukan tugas pemberitaan Injil. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita perlu penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Yesus, segalanya
bagiku. Buka hatimu, Hadirmu di hidupku. apakah Tuhan jadi prioritas hidup kita Terutama atau yang lain? bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Anugerahmu, Yes, Jesus. anugerahmu, Yes, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. anugerahmu, Anugerahmu, Yesus Tuhan, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berhati berbicara ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang melanjutkan secara pribadi lepas pribadi. Untuk senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus. Sertai kami. Untuk kami hidup berkenan kepadamu. Untuk kami hidup mencari Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Dan juga melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Roh Kudus pimpin setiap anak-anak, setiap kami menteraikan firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam kehidupannya untuk memasuki tahun 2025. Betapa penting penyertaan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Kami mau terima anugerah Tuhan. Mengalami hidup di dalam hidup berkelimpahan. Karena kami mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Karena Engkau katakan semuanya akan ditambah. Semuanya akan ditambah. Jangan seorang pun Tuhan menggantikan Tuhan dengan uang, Tuhan dengan mamon. Tapi hidup kami mengutamakan Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya. Prioritas utama hidup kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji namamu kekal selamanya.
Haleluya. Amin. Mari saudara kita siap hati kita mau berdoa syafaat. Horabada syara labara 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 syara labara 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 syara labara 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 syara labara labara labara. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan yang membawa kami masuk terus ke dalam hadirat-Mu, sehingga pujian penyembahan kami itu selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami berdoa khusus Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu tersayang kami Tuhan, Ibu Elni Wandau Tuhan, Kau berkati, Kau urapi Tuhan, telah menjadi saluran berkat-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan keluarganya, menjadi kelimpahan, kesehatan, umur panjang, terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, Gembala CK4, Pendeta Wela Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kul Tuhan, urapi dan berkati semuanya. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gembala GBI Home Palam Galaksi Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel dan Ibu Helen beserta keluarga besar ya Tuhan, wakil gembala aja Tuhan, Kau berkati Tuhan, Pak Wisnu, Bu Susi dan Adit Tuhan beserta keluarga besarnya, tim core dan semua pelayanan beserta keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus urapi, berkati, berlimpah sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk presiden dan wakil presiden beserta semua jajarannya berikut semua, dan menteri-menteri ya Tuhan, menjadi takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penemuan jiwa Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik orang tua maupun yang muda Tuhan. Semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang. Kami berdoa Tuhan untuk memiliki gedung ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berlimpah, sehat, kuat, dan panjang umur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja kami RW 17 Engkau 1000 ini, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan berikan keamanan Tuhan, kerukunan dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru sekolah minggu, Asyir, Imam Musik Tuhan, tim multimedia, soundman Tuhan beserta tim pendoa. Kiranya Tuhan pakai dan urapi dan pakai lebih lagi Tuhan, jagai kesehatan dan Kau berkati Tuhan Yesus. Akhirnya kami serahkan semua Tuhan, jemaat-Mu GBI Home Palam Galaksi. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, hiburkanlah mereka yang susah, bukalah jalan Tuhan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengabulkan doa kami. Mari kita siap hati kita dan pikiran kita, ayat 7 Tuhan hadiah untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, serta penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Kita mau saat teduh saja.